Kenapa judulnya bukan 8? Pertama itu Pak Salman Aristo, penulisnya itu menceritakan cerita ini dengan metode ad sequence. Jadi kenapa bukan 8? Jadi setiap bukan itu punya problem masing-masing dan bagaimana cara mereka solve problem itu. Nah itulah yang unikin di cerita ini. Kenapa 8? Kenapa nggak 5, 6? Karena 8 itu mempunyai makna tersendiri. Hoki atau hoki? Kalau 8 kan kayak infinity, nggak putus-putus ya nggak sih? Film Bukan 8 ini spontanitas banget sih. Waktu itu kita lagi ngobrol, pertama kali gue lagi ngobrol sama Angga di restoran, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus Angga kayak cerita tentang proses lahiran anaknya. Kebetulan gue juga di situ, gue nemenin Angga, dan menurut gue itu sesuatu yang menarik. Dan gue bilang sama Angga, gue pengen deh bikin komedi gimana ini sekarang, tapi gue nggak pernah main film komedi dan gue nggak bisa gitu kayaknya. Tapi ya kita bikin aja, coba kita ngobrol. Pas abis itu kebetulan kita ke Filosofi Kopi ketemu Mas Salman Aristo. Oke, dia langsung dijadiin skrip lah sama dia. Jadilah film ini. Ya ini sih yang pengen disampaikan adalah bagaimana cara mereka berdua ini menghadapi situasi di mana mereka nggak disetujuin dan akhirnya ya mereka bisa ngadepin itu. Nah, sebelumnya tahu Ciko dia mantannya temen gue. Spoiler. Enggak sih, itu nggak apa-apa. Oh, itu nggak Jangan di-cut yang ini. Iya. Ya, jadi tahu Ciko dari situ dan juga udah melihat hasil-hasil karya dia, kerjanya dia, dan pas satu benar-benar kenalan dan mengenal lebih dekat dengan Ciko itu pas satu di Bukan 8 ini. Kalau untuk itu kayaknya gue harus berterima kasih banget ke Ciko. Aduh, gue juga sama terima kasih banget. Dia di sini emang tentunya yang lebih senior daripada gue dalam hal Enggak sih, acting. enggak juga. Jadi kerennya dari Ciko adalah dia bisa ngasih space buat gue untuk explore, untuk berkembang, which is something yang mungkin bisa dibilang satu hal yang rare kali ya, karena dengan posisi dia dan perjalanan dia di acting yang udah jauh lebih duluan daripada aku ngerasa diberikan ruang itu akhirnya bisa nyaman, bisa jadi diri aku sendiri. Dan kan intinya untuk bekerja sama dengan Ciko, apalagi aku akan jadi istrinya, aku harus ngerasain itu. Terus juga oleh Ciko dan Angga, dan kita juga ada acting coach saat itu untuk lebih lunak lagi, lebih santai lagi dalam menggali chemistry dengan Ciko, dan juga mindset kita untuk Bukan 8 karena skripnya bagus banget dan kita ngeliat orang-orang yang involved di project ini semuanya passionate semua, jadi itu kan juga nge-trigger aku untuk ngasih yang terbaik juga. Lu nggak ngajarin hal sama sekali, dan apa yang Tanpa dia sadari. No. Gue nggak sama sekali See, ngajarin. look how humble he is. Lu tau hal lo berlebihan. Sebenarnya sih apa yang gue rasain sebenarnya sama seperti apa yang lo rasain. Gue justru banyak juga belajar dari lo, karena menurut gue film itu bukan hanya kerja satu orang, tapi ini kerja for tim ya nggak sih. Dan itu yang gue rasain, dan apa yang bisa gue deliver itu nggak akan bisa keterima dan nggak akan bisa deliver ke penonton kalau nggak dibantu sama orang lain gue. Dan Paula banyak membantu gue selama proses, dia banyak ingetin gue secara nggak langsung, itu gue bisa contoh gitu bahwa dia tuh lagi she's helping me. Gitu. Makasih ya. Thank you. Oke deh. Ya, dan bukan hanya Lala juga sih, jadi banyak karena film ini kita nggak bicara tentang satu orang, tapi kita bicara tentang work team, gimana cara kita nyelesain ini. Jadi emang personal aku orangnya suka juga dengan tantangan. Pas waktu dikasih peran ini, sebelumnya kan peran aku juga ada aku hamil, tapi ini kan beda ya, ini dari awal film sampai akhir film aku hamil dan benar-benar Angga ingin ini seril mungkin.
Jadi dari akunya juga aku ngerjain PR aku juga, aku ngobrol lah sama teman-teman aku yang mereka mau lahiran, terus mereka pas itu hamil gimana, pas satu mau bayinya brojol gimana, pas satu setelah lahiran gimana. Jadi semua detailnya tuh aku cari dari teman-teman aku tanya apa yang mereka rasain, terus kayak pas waktu mereka kontraksi tuh kayak gimana sih ekspresinya, terus pressure yang mereka rasain pas waktu mendekati saat-saat mau ngelahirin anaknya tuh gimana, terus apakah proses mereka sesar, pokoknya semuanya aku tanyain. Dan tentunya aku juga lihat video-video dan dokumentasi orang-orang di YouTube, ada yang ada yang serem, ada yang juga ya indah, karena emang proses melahirkan itu suatu proses yang bisa dibilang tuh kayak proses yang spesial banget buat seorang perempuan. Jadi di situ aku explore, di situ aku coba dari simpati sampai empati, ngerasain gimana sih melahirkan itu. Ya semoga nanti, makanya harus tonton, so you can judge me did I do my homework or not. Gue kentut kali ini. Jadi Gue konyol sih, karena setiap kali gue kentut semua orang mesti kabur. Gue ikan tenggiri, soalnya habis makan siomay. Sorry ya guys. Castnya bukan 8 seru-seru banget. Ada Om Tio, ada Mbak Sarah Iya. Sehat, ada Marita Pugolon, Mbak Dayu, terus juga ada Mbak Karim. Jadi mereka juga orang-orangnya lucu-lucu banget. Jadi kayak Kamu dasar ya kan, terutama ya yang jadi mamaku kan Sarah Sehat itu gila sih, dia benar-benar best. benar-benar mewarnai suasana Iya. kita syuting, karena kita Iya. syuting di rumah sakit selama 16 hari dan lokasi di situ-situ aja. Iya. Jadi seru sih, every time kita taking a break, kita di situ bisa bercanda-bercanda. Om Tio pernah bawa gitar, dia Yes, nyanyi yeah. sama Ciko. Terus juga Mbak Sarah Sehat juga pernah tiba-tiba kayak apa sih? Pokoknya dia sempat ngerjain kita Apapun, semua deh. iya. Ya, so it's really fun, paling itu Iya. sih yang seru. Sama Om Tio juga sih dasar si Abah is my favorite actor juga. Yes. Dia the best lah pokoknya, dia bisa True dalam segala hal, dia ada apa gitu dia bisa acting maksimal. Satu tahun lalu. Dan dia stroke kan ceritanya. Iya. Oh, ini si Epak nih dong. Bagus banget apa. Siap. Ini produsernya, jadi tekanannya Sedekat. iya nih. Jadi kayak film apa komedi pertama Ini bukan ngomongin pertama. Sebenarnya saya belajar juga sih, gue konsep gue bilang produser, gue kayak itu berat banget ya. Gue soalnya belajar dan gue masih dibantu banyak orang dan hopefully Ya kita harapin yang terbaik sih. Oke. Ceritanya bagus banget karena dari skripnya it's very real, terus sequence-nya juga bagus, ditulis dengan passion, karena nulis skrip bukan 8 walaupun tentang pasangan yang dimana perempuan yang melahirkan, tapi ini ditulis oleh 2 cowok bapak-bapak nih. Jadi Iya, benar. di situ kayak twistnya banget, dan penulis-penulis hebat juga, dan Angga juga yang menyutradarai. yes. Jadi exciting banget sih, film ini exciting banget ya. Kalau misalnya nonton kayak trailernya mungkin belum bisa nebak akhirannya tuh akan gimana. Dan ada pesan juga di balik film ini, karena emang film ini Alam sama Mia, peran utama di film ini tuh benar-benar merepresent generasi masa kini yang sekarang very Sangat into social media, milenial banget. Dan di sini juga bisa dilihat how we compare dunia yang di dunia maya sama dunia nyata gitu. So di situ ada moralnya yang nanti kalian bisa dapetin kalau kalian tonton. Ya, pokoknya kalau mau lihat gimana dunia ayam, kan saya nonton ayam, nonton apa? Dan pesan gue, kalau restu ditolak, restu itu harus direbut. Wow, itu yang paling penting tuh Yo, kayaknya. Hai guys, Hai guys, gua Alam. gue Mia. Jangan lupa saksikan film kita berdua, Judulnya Bukaan 8, Yes, yang akan tayang di bioskop tanggal 23 Februari 2017. yang mau nonton. Yes. Kalau gini kampanye. Sorry, Alam itu anti kampanye.
tanya, soalnya gue nggak mau. Gue tau mau ya. Itu jangan dihapus, itu jangan mau dihapus. Ketahuan ya. Apa nih? Pokoknya kayak gini. Tentunya kayak